Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Dia Famawati dari SMKN Negeri 3 Madiun. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kota Madiun. Dan ini saya ingin memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.2 menjelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana seorang guru penggerak harus memiliki nilai mandiri, artinya memiliki inisiatif pada dirinya sendiri, mampu motivasi dirinya sendiri untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensinya. Yang kedua adalah nilai refleksi, di mana seorang guru penggerak harus mampu untuk bisa melihat mengevaluasi dari hasil pembelajarannya. Yang ketiga adalah nilai inovatif, di mana setelah guru penggerak mampu merefleksi apa yang menjadi hasil evaluasi dari hasil pembelajarannya, maka dia mampu untuk bisa menghasilkan ide gagasan-gagasan baru yang pada tujuannya adalah menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang keempat adalah nilai kolaboratif, di mana seorang guru penggerak harus bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan sejawat ataupun rekan guru lainnya untuk bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Nilai yang terakhir adalah nilai berpihak pada murid, di mana ini adalah muara dari semua nilai-nilai dari guru penggerak, karena semua yang diikhtiarkan dari nilai-nilai tersebut ujungnya adalah untuk berpihak kepada murid untuk memenuhi semua kebutuhan murid, dan nilai-nilai tersebut nanti akan digunakan untuk menjalankan guru penggerak untuk berperan di dalam pembelajaran. Yang pertama ada sebagai pemimpin pembelajaran, yang kemudian bisa menjadi coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan sebagai penggerak komunitas praktisi. Kemudian apa yang saya lakukan setelah 3 tahun menjadi guru penggerak? Yang saya lakukan adalah saya akan berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran, di mana pertama saya ingin melakukan kesepakatan kelas, di mana ini akan melibatkan murid dalam pembelajaran. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik sehingga saya bisa memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Yang ketiga, sesuai dengan pemikiran Ki Jatiwantoro bahwa kita sebagai pendidik harus menuntun kodrat alam dan kodrat zamannya, di mana saya akan lebih banyak membimbing murid-murid saya mengembangkan bakat minatnya, terutama dalam bidang sains. Kegiatan yang sudah dilakukan dan akan saya lanjutkan, yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas, karena ini melibatkan siswa dan mengajak murid untuk berkomitmen dalam proses pembelajarannya. Yang kedua adalah asesmen diagnosis dengan KWL chart. Di sini saya bisa mengetahui bagaimana kemampuan awal dari murid-murid saya dan apa yang menjadi preferensi dari belajar mereka. Yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi, karena ini akan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat adalah pembelajaran berbasis digital, karena sesuai dengan kodrat zaman dari murid-murid saya sekarang. Nilai yang berikutnya adalah reflektif, di mana saya akan meminta umpan balik baik dari murid maupun dari rekan sejawat, kemudian mengevaluasi hasil pembelajaran saya. Saya akan menggunakan hasil dari supervisi untuk perbaikan pembelajaran yang saya lakukan. Yang ketiga adalah melakukan refleksi sebagai pembiasaan. Saya akan berusaha untuk mendokumentasikan dari pengalaman-pengalaman yang bermakna. Kegiatan yang sudah dilakukan dan akan dilanjutkan adalah satu, meminta umpan balik kepada murid, di mana murid-murid setelah pembelajaran saya akan meminta pendapat mereka bagaimana proses yang dilalui dan bagaimana perasaan mereka dan apa harapan mereka untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian saya akan menggunakan hasil supervisi sebagai wadah untuk berevaluasi untuk perbaikan dari proses pembelajaran saya. Yang ketiga adalah saya berusaha untuk membuat dokumen evaluasi secara mandiri untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan dikuatkan pada pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya adalah mandiri, di mana
Guru penggerak yang mandiri adalah guru yang aktif dalam pengembangan dirinya, mandiri dalam peningkatan kompetensi, kemudian aktif dalam ajang kompetisi, artinya dia mandiri dalam peningkatan prestasi, kemudian aktif dalam inisiasi program-program sekolah, ini mandiri dalam melakukan perubahan-perubahan kecil di sekitarnya. Kegiatan yang sudah dilakukan dan akan saya lanjutkan, yang pertama adalah saya akan tetap aktif dalam komunitas guru belajar, kemudian juga aktif dalam mengikuti kompetisi, kemudian juga aktif dalam mengikuti pelatihan baik online maupun secara offline pada materi-materi apapun yang akan menunjang proses pembelajaran saya. Nilai selanjutnya adalah inovatif, di mana digambarkan seorang yang inovatif ini selalu memiliki ide gagasan baru, kemudian pantang menyerah dan jeli dalam melihat peluang. Ini selalu ingin mencoba hal baru dan tidak takut gagal. Kemudian berdaya, artinya mampu mengelola sarana prasarana yang ada untuk menjadi solusi dari tantangan yang ada. Kegiatan yang sudah dilakukan dan akan dilanjutkan untuk nilai inovatif adalah saya akan terus berinovasi dalam media pembelajaran, kemudian juga berinovasi dengan membuat media-media berbasis digital dan IT. Kemudian yang ketiga, saya juga akan berinovasi dengan program-program sekolah yang terkait dengan pengembangan guru. Nilai berikutnya adalah kolaboratif, di mana digambarkan guru penggerak kolaboratif adalah satu tentang relasi, artinya mampu membangun hubungan positif dengan rekan sejawat, murid dan juga orang tua murid. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik dengan rekan sejawat, orang tua, baik murid juga untuk menggali ide perbaikan pembelajarannya. Yang ketiga adalah kokreasi atau gotong royong, di mana dia mampu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kegiatan yang sudah dilakukan dan akan terus dilanjutkan adalah yang pertama, kerjasama dengan pimpinan sekolah, dengan pemangku kepentingan dan semua pihak yang terkait dalam pembuatan program sekolah. Kemudian juga membangun komunitas belajar dan bekerja sama dengan rekan sejawat dan juga praktisi untuk membangun sebuah komunitas belajar melalui media podcast. Yang ketiga, berkolaborasi dengan murid untuk membuat media atau bahan ajar bersama. Demikian paparan tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai-nilai ini kita harus kuatkan untuk dapat menjalankan peran sebagai guru penggerak secara optimal untuk menuju transformasi pendidikan yang lebih baik. Guru penggerak tergerak, bergerak, dan menggerakkan.